Gen Z yang baru merasakan dunia kerja, gitu. Baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan ternyata burn out. Nah sebenarnya yang salah tuh apakah mentalnya atau kok memang leaders-nya yang memang tidak menaungi dari si Gen Z ini? Lagi banyak banget Pak Gen Z ya di luar sana yang baru mungkin merasakan dunia kerja gitu. Baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan ternyata burn out. Ternyata katanya nggak work life balance Pak. Nah sebenarnya yang salah tuh apakah mentalnya atau kok memang dari segi leaders-nya yang memang tidak menaungi dari si Gen Z ini? Atau kok mungkin dari peraturan perusahaannya atau seperti apa menurut dari Bapak? Oke, pertanyaannya luar biasa. Makanya dari kemarin udah nge-DM, ternyata banyak dia Banyak Pak, banyak permasalahannya. banget. 1000 kira-kira. 1000. 1000 pertanyaan. Oke, yang pertama kalau bicara soal generasi, lintas generasi gitu ya, termasuk yang tadi ditanyain soal Gen Z, buat Ruslan, Gen Z itu sebenarnya kalau menurut pengalaman saya selama ini, Gen Z itu nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa gini, Gen Z itu 3 poin lah, directionnya jelas, lalu kalau dia ada masalah terhadap tas yang dikasih itu, dikasih feedback, kalau nggak ada, kalau lu ngalamin masalah, kasih tahu gua, kita diskusiin solve-nya gimana. Sama yang terakhir, dan dia udah melek teknologi. Sebenarnya kalau clear direction-nya itu menurut gue jelas gitu ya. Nah, cuma tadi fenomenanya, pertanyaannya adalah bagaimana dia ngerasa di perusahaan yang dia kerja ini lembek, Gampang terus burn out, gampang ya kan? burn out gitu ya. Bentar-bentar maunya healing, cuti, sampai minus cuti mungkin kan gitu. Terus belum tanggal gajian udah pusing gitu karena udah habis sering ngopi kan gitu. Nah, tapi itu kan behaviornya dia gitu. Terus kalau bicara secara keseluruhan, karena menurut pemerhatian di arsitek HR itu, di gue melihat di Jakarta Gen Z-nya itu memang modelnya seperti Ucan tadi, Ruslan sampaikan tadi. Tapi kalau Gen Z di daerah itu mereka itu beda lagi. Mereka lebih militan juga sebenarnya. Tergantung habit daerahnya. Tergantung lingkungannya itu salah satu. Terus bagaimana gampang burnout? Mungkin kalau bicara data, hampir 48% yang gue baca di salah satu artikel beberapa bulan lalu bahwa Gen Z itu burnout karena memang leadersnya, bukan karena tugas yang diberikan. Contoh, tugas yang diberikan itu bertubi-tubi, tapi Gen Z menjadi burnout, menjadi merasa tidak sehat di lingkungan kerjanya, karena dia bosnya itu ngasih kerjaan dan tidak memberikan direction-nya yang jelas. Gitu, skala prioritasnya mana, bagaimana, kasih terus, pada akhirnya sebenarnya dia itu bukannya generasi yang menurut salah, yang salah gitu, tapi ya bagaimana juga atasannya juga kalau semuanya dijejelin ya pasti juga semua burnout lah gitu. Berarti kira-kira. Burnout itu wajar nggak Pak? Kalau dibilang burnout itu wajar ya wajar, tapi bagaimana di dalam industri kerja yang namanya di setiap level, di setiap fungsi, emang kalau bicara burnout hanya di level staff, di level Gen Z aja. Di level leaders juga pasti ada saatnya burnout. Gue beberapa kali pengalaman di level mid level aja burnout-nya udah lebih gokil lagi gitu loh. Nah, bahkan di level C pasti lebih burnout lagi karena tanggung jawabnya besar tanggung jawabnya lebih paling besar gitu ya. Gitu.